Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Bukit Asam Tbk sejalan dengan prospektifnya bisnis mining. Kita akan membahas kinerja serta prospek PT Bukit Asam Tbk bersama Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arfian Arifin. Pak Arfian, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Catri. Iya Pak, ini dengan kondisi hampir semua industri termasuk pertambangan juga terpapar oleh pandemi COVID-19. Tadi juga kita membacakan sejumlah informasi bahwa terjadi pemangkasan dan pemangkasan di sana sini juga terjadi di beberapa sektor yang dialami oleh PTBA. Kalau untuk kondisi operasional dan keuangan dari Bukit Asam sendiri dari awal tahun hingga saat ini seperti apa sebenarnya secara real ya begitu Pak? Ya, terima kasih. Memang pengaruh pandemi COVID ini cukup berasa untuk semua bisnis ya, tidak terkecuali kita juga PT Bukit Asam. Tapi alhamdulillah selama semester 1 tahun 2020 ini, walaupun ada gangguan pandemi COVID, kinerja kita masih tetap positif. Produksi kita masih 12 juta ton dan demikian juga penjualan dan angkutan kita. Nah, dengan kinerja produksi sedemikian rupa, dengan jumlah produksi 12 juta ton, dengan terus melakukan efisiensi, dan alhamdulillah selama semester 1 tahun 2020 ini kita masih membukukan laba bersih. Ya mungkin karena kita tetap juga public company, sudah kita publish sebesar 1,4 triliun. Dan alhamdulillah tentunya besaran laba ini sesuatu yang harus kita syukuri karena tidak banyak perusahaan yang bisa survive selama pandemi ini. Ya, tidak banyak juga perusahaan yang masih bisa meraup laba begitu di saat pandemi seperti ini ya Pak Arfian. Ya, betul. Baik, kalau untuk dari strategi bisnis sendiri dari PTBA, kira-kira apa yang dilakukan di era new normal seperti ini? Mungkin di awal-awal beberapa negara yang lockdown ini masih ada masalah terkait logistik dari pertambangan, tapi saat ini juga negara-negara lain juga sudah bisa mengakses kembali terkait kebutuhan pertambangan mereka. Seperti apa di era new normal saat ini, Pak? Jadi yang paling sulit kita rasakan adalah pada saat awal pandemi kemarin. Karena itu hampir serentak menyerang seluruh negara-negara di dunia di awal bulan Februari, Maret, April, Mei ya. Yang era masih banyak negara lockdown, yang masih terkaget-kaget dengan adanya pandemi ini. Dan itu terasa sekali dampaknya terhadap kinerja operasional dan keuangan kita selama triwulan 1 kemarin. Nah, sekarang dengan adanya beberapa negara sudah mengurangi lockdown ya, sudah mulai ada industri, sudah mulai kegiatan ekonomi tumbuh, seperti India, sebagian sudah mulai melakukan pembelian lagi karena beberapa pelabuhan yang selama ini lockdown, sekarang sudah mulai terbuka. China juga sudah mulai membuka pasar baru import. Kalau selama ini mereka menggunakan batu bara sendiri. Nah, ini mulai terasa buat kita selama akhir triwulan 2 ini. Sudah mulai bernafas lagi begitu ya Pak ya? Lagi, dan alhamdulillah harga juga ada kelihatan cenderung mulai sedikit mulai membaik ya, sedikit. Nah, ini kita juga tidak hanya mengharapkan dari sisi permintaan pasar, tapi itu juga kita berusaha untuk selalu melakukan efisiensi dalam segala hal di dalam operasional kita. Sehingga kita harapkan dengan langkah-langkah ini dan juga doa kita supaya pasar terus membaik, maka kinerja kita harapkan sampai akhir tahun ini tetap positif. Oke, dan ini juga kredit pertambangan sebenarnya juga mencatatkan ya di saat kondisi sulit seperti ini juga mencatatkan prestasi juga sebenarnya dengan kenaikan 11% lebih. Ini sejauh mana mempengaruhi kinerja dari Bukit Asam sendiri? Dari sisi apa tadi Mbak? Saya nggak terlalu... Dari persentase kredit pertambangan yang naik 11,9% kurang lebih. Di perbankan ya? Iya. Oke, dan memang walaupun tadi saya katakan ada pandemi ini, tapi bisnis cukup untuk bisa bertahan dan malah tumbuh. Gitu. Ini juga terrefleksi dari peningkatan kredit pertambangan yang disampaikan tadi. Ya tentunya ini bukan hanya ke sektor tambang, tapi juga menurut saya sih di perbankan itu adalah sektor yang berkaitan dengan tambang, mungkin juga termasuk kontraktornya, termasuk juga mungkin supply chain-nya ya, logistiknya mungkin ya. Ini semua related dengan tambang.
Baik, dan semuanya relate begitu ya Pak ya. Kalau untuk prospek batu bara sendiri ke depannya seperti apa Pak? Kita juga tidak tahu kondisi dari pandemi yang absentis seperti ini, berapa lama akan terjadi, seberapa optimis dari prospek dari pertambangan sendiri ke depannya? Saya sih masih punya keyakinan karena sekarang ini dengan era new normal dan juga ada beberapa negara mulai membuka lockdown, apalagi ada mulai masifnya penemuan vaksin dan mulai dilaksanakan di beberapa negara. Saya punya keyakinan kita akan kembali ke normal, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan. Baik. Nah, batu bara itu sebagai sumber energi sampai saat ini memang masih mayoritas dipakai di banyak negara, walaupun jumlahnya sudah mulai berkurang ya. Tapi saya yakin dalam 10-20 tahun ke depan bahan bakar untuk energi listrik itu masih menyandarkan kepada batu bara. Mengharapkan batu bara. Nah, buat kita untuk mengantisipasi mulai berkurangnya permintaan batu bara karena berkurangnya pemakaian batu bara untuk tenaga listrik, kita melakukan kajian, kita melakukan transformasi bisnis untuk mengolah batu bara ini menjadi produk yang lebih downstream, menjadi lebih hilir, seperti untuk membuat gas, gasifikasi, dan lain sebagainya. Baik, dan ini akan kita bahas di segmen berikutnya, Pak Arfian, terkait kerjasama yang berkaitan juga dengan gasifikasi itu tadi ya. Kita akan lanjutkan dialog kita di Corporate Action, kami akan kembali sesaat lagi.